Kehamilan kembar dengan satu plasenta. Ini adalah kembar identik. Yang kita tunjuk pakai panah kecil itu adalah sekat yang sangat-sangat tipis yang memisahkan janin. Namun ini bukan kembar non-identik, ini kembar identik dari satu telur dan satu sperma ya, atau kembar monosigot. Istilahnya kembar monokorionik, tapi sekatnya ada dua di amniotik. Jadi mereka ini memisah diri di awal hamil ya. Ini kita lihat detak jantungnya masing-masing. Jadi sifatnya sama, genetiknya sama karena mereka membelah diri ya. Jadi tidak ada perbedaan. Yang repotnya kalau satu membawa kelainan genetik ya satunya juga kena. Nah ini detak jantung satunya ini. Beda dengan kembar non-identik. Kalau kembar non-identik itu dari dua telur dan dua sperma ya. Sifatnya bisa beda, kelaminnya bisa beda. Kalau ini kembar satu plasenta ini ya sifatnya sama semua, identical twins. Dan yang paling resiko itu kembar seperti ini ya, dia bisa berebut makanan tanpa bisa kita batasi. Satunya bisa membesar sampai bengkak, satunya jadi menciut ya, namanya twin to twins transfusion syndrome. Dan biasanya kita memisahkan aliran dari janin yang saling berebut makanan itu hanya memang masih sulit ya. Kita memakai laser koagulopati untuk memisahkan plasenta yang hanya satu ini supaya aliran darahnya tidak rebutan. Dok, apakah twin to twin transfusion syndrome akan selalu terjadi pada kembar identik? Tidak selalu. Hanya kita harus tahu resikonya ya. Jadi kembar identik twins ini yang paling banyak resikonya. Kemudian resiko untuk ibunya preeklamsia lebih tinggi. Resiko prematurnya juga ya. Yang paling kita takutkan itu kalau sampai selaputnya itu sebenarnya tipis sekali ya, kadang-kadang robek. Dan kalau robek ya kadang-kadang lilitan tali pusat antara kedua janin bisa saling melilitkan tali pusat ke tubuhnya lawannya. Itu yang kita takutkan ya. Namun apapun yang terjadi ya kita harus memantau kehamilan ini. Dan kita jelaskan kalau ada masalah ya. Ibunya harus tahu resiko-resiko yang kita hadapi pada kembar identik. Resiko preeklamsi, resiko diabetes ya tinggi sekali. Nah ini kita ukur masing-masing kedua janin. Jadi kalau mereka kembar identik yang membelah diri ya harusnya usianya sama. Nah kalau usianya sampai perbedaan mencapai 25%, padahal kita tahu itu kembar identik, hati-hati, namanya twin to twin transfusion syndrome. Satu bisa besar sekali, satunya jadi menciut. Tadi kita lihat sepertinya kelaminnya janin. Sepintas tadi kita lihat seperti kelamin bayi laki-laki. Jadi kalau kita udah satu tahu ya sebelahnya juga pasti sama ya. Nah itu kelaminnya tadi kita lihat nongol kecil, tapi ya kita jelaskan Bu ini belum masanya kita melihat kelamin ya. Yang perlu itu kita amati keseluruhan struktur janinnya. 12 minggu 2 hari 5,6 cm. Ini janin yang sisi kiri. Terus kita nanti konfirmasi dengan janin sebelahnya. Nah ukurannya sama persis
tepat semuanya. Jadi ya tidak ada perbedaan. Jadi ini sudah 12 minggu kembar identik. Terus apa yang kita akan lakukan? Pemeriksaan tambahan. Nah, ini kelaminnya, lihat. Laki-laki juga ya, jadi benar-benar identik. Padahal ya 12 minggu, kadang-kadang memang kelamin sudah bisa kita lihat dengan jelas. Ya, ini kita lihat struktur-strukturnya kembali, kita mulai lihat kepala. Nah, itu ada kupu-kupu ya, seperti itu namanya cerebrum, otak besar, kiri dan kanan seimbang. Nah, kita bandingkan dengan yang sebelahnya, tetangganya, janinnya. Nah, ini juga sama ya, pertumbuhannya seimbang, otaknya juga bagus. Nah, setelah itu kita anjurkan, Bu, bisa cek genetika ya, sekarang namanya NIPT. Ada khusus untuk bayi kembar ya. Jadi kalau bayi identik ini, satu ada masalah ya, satunya juga. Satu ada kelainan genetik, satunya juga ya, sifatnya sama. Ini jantung normal ya, kita lihat janinnya kembar yang satunya dulu, baru nanti kita pindah satunya lagi. Nah, ini janinnya juga kita lihat jantung, 4 ruang jantung normal. Jadi ini kita sudah masuk masanya screening. Trimester pertama kebetulan pada bayi kembar identik twins. Ya, kita lihat jantungnya normal. Aliran darah jantung juga bagus. Oke, semuanya sudah kita cek. Jadi jelas ya, plasenta cuma 1. Oh, ini tulang hidungnya ada ya. Jadi sebenarnya lebih mudah kalau kita melihat satu bayi sudah oke ya, satunya pasti beres gitu ya. Jarang yang kalau kembar identik itu satu ada kelainan, satunya beda lagi, tidak mungkin biasanya. Karena mereka sama persis, termasuk genetiknya. Kalaupun ada cacat ya sama. Ya, jadi kita sudah lihat semua kondisinya. Nah, ini kita lihat tengkuknya, nuchal thickness tipis. Jadi tadi kita lihat udah tulang hidungnya, ini kita lihat tengkuknya lagi normal. Dok, kapan gerakan bayinya? Nanti akan terasa biasanya sekitar 17 minggu. Ya, jadi ukuran-ukuran kita harus dengan teliti. Perbedaan tidak boleh lebih dari 25% antara kedua janin. Jadi meskipun ini ada satu plasenta, ada sekat tipis, tapi sekat itu sendiri tidak ada pengaruhnya karena plasenta ini berbagi ya, sharing. Itu plasentanya tunggal, cuma 1. Kembar identik. Kalau kembar non identik, plasentanya ada 2 biasanya ya. Jadi kalau kembar identik itu dia memisah diri sebelum 10 minggu biasanya sudah terpisah. Masalahnya kadang-kadang ada kembar identik yang telat memisahkan diri. Sampai 11 minggu nggak mau pisah, jadinya kembar dempet atau identical twins yang siam. Kembar siam namanya. Siamese twins itu kembar yang telat memisah, monosigot. Jadi sebelum 10 minggu itu kalau dia kembar identik, dia harus sudah terpisah. Ada beberapa kasus yang telat misah jadi dempet. Dempetnya bisa di mana-mana ya. Yang paling repot kalau dempetnya tidak bisa dipisah ya, dempet yang fatal. Ya, jadi ini kembar identik, kita sudah melihat kondisinya semuanya keseluruhan normal.
Pemeriksaan lab harus segera dilakukan. Jangan lupa tokso rubella dicek, lab lengkap, urin, gula, screening diabetes, dan kita anjurkan juga pemeriksaan genetika ya Bu, lebih baik untuk kita tahu. Pemeriksaan NIPT untuk yang twins, kembar itu sekarang kita sudah bisa kok. Jadi paling tidak seawal mungkin kita bisa mengetahui kalau ada suatu kelainan genetik yang kita tidak tahu ya. Ini minggunya sudah 12. Nah itu kelihatan satu atas bawah. Jadi seperti inilah kembar identik, hanya satu plasenta. Kadang ada sekat atau monokorionik monoamniotik tanpa sekat, atau yang sekat tipis seperti kasus ini. Ini namanya monokorionik diamniotik. Monokorion itu menyatakan plasenta yang hanya satu atau ari-ari satu. Kalau amnion itu selaput ketuban. Jadi dia diamniotik karena selaput ketubannya terpisah tipis sekali. Ya semuanya normal, 12 minggu kembar twins identical.